Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda hari ini. Semangat pagi. Pagi. Kenapa kita harus sukses pada hari ini? Pertama, Islam mengajarkan itu agar kita untuk sukses setiap hari. Karena dalam hadis dikatakan orang yang lebih baik dari hari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang sama dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Orang yang lebih buruk dari kemarin adalah orang yang terlaknat. Maka di hari ini kita pun harus menjadi orang yang sukses. Kenapa semangat pagi? Karena di pagi hari kita selalu mendapatkan energi yang memancarkan energi positif. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Aplikasinya mohon untuk diisi, ya, jangan lupa itu untuk menandakan kehadiran kita. Perkenalkan, saya Muhammad Yana, lahir di Cianjur tanggal 27 Agustus tahun 1997. Alamat tinggal saya di Pondok Pesantren Al-Barkah, Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Adapun alamat di KTP itu masih di Desa Kutawaringin, yaitu di Kampung Cimenteng, RT 05 dan RW 02. Pendidikan, saya masih mahasiswa, tepatnya semester 3 di program studi Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka. Dan ijazah terakhir saya adalah Madrasah Aliyah Al-Barkah, lulus pada tahun 2006. Ini nomor kontak saya. Uh, 0878 7223 7271 dan alamat email saya muhammadiyana017@gmail.com. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Hobi saya membaca apa saja ini, apapun saya baca, termasuk setiap saya lihat kode wifi saya baca. Baca pikiran. Pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Nah, tadi saya sudah cek mengenai tempat kita belajar, kebersihan dan kerapihan pada ruang kelas ini sudah terjaga, suhu ruangan sudah cukup, dan intensitas cahaya khususnya sudah cukup, tidak membuat kita merasa pening atau karena terlalu terang ataupun lelah melihat karena terlalu gelap. Kabel juga sama harus diperhatikan, karena takutnya ketika kita belajar TIK khususnya komputer, kita terjerat oleh kabel ataupun ada kabel yang korsleting. Celana proteksi apabila terjadi kebakaran terdapat di pojok kiri saya di depan. Sejak celana jelar keluar pun saya rasa sudah jelas nampak, di depan kita semua begitu lebar. Tinggal dibuka saja kemudian kita pergi. Aturan di kelas kita, tetap tertib kita, yang pertama itu adalah dilarang rokok. Sudah tidak perlu dijelaskan, dilarang merokok, tidak ada bicara, tidak dilarang bicara yang tidak perlu. Boleh berbicara, tapi untuk bertanya. Dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama training. Angkat tangan untuk bertanya dan tepat waktu saat jam istirahat.
Kalian tahu ini? Apa? Ini? Ini? Ada logo kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Ada juga ini logo yang berbentuk bunga. Terus apa hubungan dengan pembelajaran kita? Semua ini bisa terjadi apabila ada orang yang mendesain. Ada orang yang mendesain, pakar desain. Dimulai merancang sampai bentuk jadi berupa logo, poster ataupun brosur. Judul pelatihan kita yaitu mengembangkan sketsa dasar thumbnail dalam alternatif karakter atau mood visual. Saya mengambil judul ini dari kriteria unjuk kerja kemampuan, itu untuk keterampilan mampu mengembangkan sketsa dasar thumbnail dalam alternatif karakter mood visual dan arahan konsep desain yang merupakan turunan dari elemen kompetensi yaitu membuat sketsa karya desain dari unit menciptakan karya desain dengan kode unit M74DKV13.1012.012 yang artinya unit ini merupakan revisi kedua. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat atau mampu mengembangkan sketsa dasar thumbnail dengan alternatif karakter, mood visual dan arahan konsep desain berdasarkan konsep desain sesuai dengan standar prosedur desain brief, Corel Draw, logo type. Setelah mengikuti pelatihan ini juga manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengembangkan sketsa kasar atau thumbnail dengan alternatif karakter mood visual dan arahan konsep desain berdasarkan desain brief yang diberikan oleh klien. Selanjutnya, apa itu sketsa? Mengembangkan sketsa thumbnail yang sesuai konsep kreatif yang telah ditentukan. Sketsa thumbnail sering disebut sketsa miniatur atau merupakan tahapan dalam perancangan suatu desain untuk menentukan komposisi unsur-unsur yang akan ditetapkan. Pembuatan sketsa hendaknya memperhatikan perbandingan antara proporsi garis dalam sketsa sehingga hasil yang diinginkan dapat dipahami. Sketsa thumbnail dikembangkan sesuai konsep desain yang telah ditentukan. Jadi dalam membuat sketsa thumbnail, kita tidak boleh melenceng dari aturan atau keinginan dari klien kita. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai mengembangkan sketsa thumbnail? Tidak ada? Baik. Nah, selanjutnya adalah modifikasi sketsa kasar sesuai sketsa thumbnail. Nah, setelah kita memiliki thumbnail, yang mana thumbnail itu biasanya memiliki ukuran 1:4 sampai 1:8 dengan yang namanya ukuran asli desain, maka hal itu dimodifikasi menjadi sketsa kasar. Artinya yang asalnya berupa garis atau bentuk sederhana detail dengan sketsa kasar. Nah, peralatan yang dibutuhkan dalam membuat sketsa kasar diantaranya ada media gambar berupa gambar kertas HVS, kertas manila, kertas roti, banyak. Setiap kertas bisa kita gunakan menjadi media untuk membuat thumbnail.
Alat gambar, ya. Pensil, pulpen, rapido, ya. Banyak ya. Atau alat gambar digital berupa aplikasi CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Atau juga butuh juga alat bantu yang berupa lightbox, scanner, media gambar. Itulah alat-alat yang harus kita siapkan untuk membuat sketsa kasar dari thumbnail. Teknik-tekniknya ya, ada sekitar 3, yaitu ada teknik arsir, ada teknik das dosal, ada teknik pointillis. Seperti apa teknik arsir? Seperti saat kita sedang sekolah zaman dulu, kita disuruh untuk menentukan suatu wilayah luas dalam suatu kotak misalnya. Guru kita memberikan gambar ya, kotak, kemudian dibagi 2 dan dia menyuruh mengarsir, yaitu dengan garis. Nah itu arsir, memberikan garis. Itu yang disebut teknik arsir. Itu biasanya digunakan dalam buat sketsa kasar. Atau teknik dusel. Bedanya apa? Sama dengan teknik arsir dengan garis, tetapi lebih diperhalus. Sedangkan teknik pointillis adalah teknik yang menggunakan kumpulan titik-titik, sehingga titik-titik yang kita buat membentuk suatu objek. Nah, unsur yang membentuk sketsa ada garis, ada warna, ada bidang, ada bentuk. Seperti yang sudah kita pelajari dalam prinsip-prinsip desain. Saya rasa tidak perlu diperjelaskan. Nah, di sini saya sudah ada contoh brief logo ya, yaitu dari desain Yasmin Farmasi. Nah, ini merupakan contoh thumbnailnya. Nah, ia ingin dibuatkan sebagai sketsa kasar. Bagaimana cara membuatnya? Nah, dari logo yang pertama, yaitu berupa keinginannya adalah huruf Y menjadi cawan. Maka thumbnail yang dibuat seperti ini. Maka kita buat logo thumbnail ini lebih detail sebagai sketsa, baik itu menggunakan teknik dusal, teknik pointillis ataupun arsir. Misalkan ya, karena ini berupa sketsa ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya logo farmasi identik dengan cawan dan bulan. Maka contoh sketsa yang saya gambarkan adalah diambil dari thumbnail yang pertama. Kita gunakan arsir misalkan, maka di sini kita arsir. Nanti kita beri tanda pada keterangan pensil kasar tersebut bahwasanya yang diarsir warna hijau misalkan ya. Seperti itu kurang lebih dalam membuat sketsa kasar. Jadi sketsa kasar ini bisa kita kembangkan nantinya menjadi sketsa yang berwarna berdasarkan keterangan yang sudah diberikan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ya, kalau kesimpulan, peserta pelatihan mampu mengembangkan sketsa kasar thumbnail dengan alternatif karakter mood visual dan arahan konsep desain sesuai dengan standar prosedur desain brief CorelDRAW logo type. Aplikasi. Siapkan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Buatlah 5 buah sketsa thumbnail manual dari konsep desain yang telah ada. Dari 5 konsep desain tersebut, buat 3 konsep sketsa dasar berdasarkan sketsa thumbnail.
kurang lebih untuk logo atau untuk konsep desainnya sama seperti logo yang saya berikan, yaitu mengenai logo Yasmin yang menginginkan bentuk cawan daripadanya adalah huruf Y. Waktunya sekitar 3 menit. Gambar. Ya, dikembangkan. Jangan tapi thumbnailnya saya akan cek ketika sudah siap. Dari huruf Y, Yasmin. Bebas ya, tergantung kreativitas kalian. Baik, sudah selesai. Saya rasa semua peserta sudah bisa membuat sketsa thumbnail. Sekarang evaluasi dari 5 sketsa, 3 sketsa kasar yang kalian buat. Pilih 2 yang paling sesuai. Kemudian buat sketsa yang berwarna. Betul. Oke, Mas Adi selesai? Ya, bagus sekali gambar. Kok Mas Adi? Mas. Iya ya. Jangan lagi ke laptop, jangan lagi. Adinya udah di sini sekarang. Itu Mas Iwan dong yang salah. Baik, dari evaluasi yang saya lihat bahwasanya teman-teman sudah bisa yang membuat sketsa kasar yang berwarna. Sekarang tugas ya. Nah, sebagai tugas kalian agar mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber cara mewujudkan sketsa komprehensif berdasarkan hasil penilaian terhadap sketsa kasar yang sesuai konsep desain. Tugas ini dikumpulkan pada hari pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 25 Desember. Sebelum tanggal 25 Desember dikumpulkan pada tanggal 25 Desember jam 00 melalui email muhammadiyana0717@gmail.com. Sekian dan terima kasih ya. Sebelumnya ya, untuk agar kita pulang dengan aman, tidak ada beban, maka bereskan barang-barangnya. Setelah itu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ini saya memiliki banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.